Jadi memang Dedi ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya ya. Yaitu tidak dalam jangka panjang. Ya, gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Oke. Yakni? Ya Jokowi, Wan. Balik lagi di segmen Muka Tebal. Apa Iqbal? Bingung kan lo? Musyawarah kemana-mana, kemana-mana. Bal ya? Muka tebal ya? Tunggu dan Iqbal. Oh iya bener. Oh, iya. Mau ngebahas apa kita hari ini? Kalau gue ini nggak berani ini ngomong dari gue pernah baca komen. Oh yang mulia Deddy Mulyadi. Ya kalau kita bilangnya KDM lah, itu kan netizen suka mulutnya nakal aja. Gubernur Aing. Iya, Bapak Aing. Bapak Aing. Tidak usah basa-basi. Kau telah mengganggu ketenanganku. Siapa kau yang sebenarnya? Apa yang mau dibahas dari Bapak Aing? Iya, jadi kita harus membela Bapakmu Deddy Mulyadi nih. Oh iya, karena kan ya memang beliau ini sedang menjadi puja-pujaan lah. Buah bibir lah ya. Iya, buah bibir. Jadi ya kalau ada yang mengkomplain beliau, kita nggak boleh, harus kita sikat. Gani. Oke, siap. Oke, kita. Kebijakan apa yang? Nah ini yang akan saya bacakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya. Udah siap ya? Banyak lo buzzer KDM. Bukan buzzer. Bukan. Pembela. Pencinta beliau. Pencinta. Tapi bohong. Dari CNN. Ya. Deret pro kontra kebijakan Deddy Mulyadi sejak jadi gubernur Jawa Barat. Yang pertama, syarat vasektomi untuk bansos. Nah, tapi emang ya di sekitaran jangankan Jawa Barat. lain ya, orang jangan Jawa Barat. Gue kemarin sedikit berdebat sama bini gue. Bini gue sedikit setuju tuh sama ini. Vasektomi. Gue bilang ya bahasa dia mah ya masa biarlah yang di KB itu jangan cuma perempuan, laki-lakinya juga biar nggak bisa jajan. Kata dalam hati gue, seolah-olah gue jajan. Kesannya kita akan ya jajan. Allah, astagfirullah, bukan begitu istriku. Ya maksudnya masalah keluarga guys. Pak Deddy Mulyadi itu kan sebenarnya gue nggak setuju sih. Nggak setuju, kenapa? Nggak setuju karena kayak manusia itu punya hak asasi nggak sih? Betul. Ya kan kalau dibatasi begitu karena gara-gara bansos rezeki kan nggak dari bansos aja gitu. Bansos mah sekecil rezeki yang dikasih sama Allah gitu. Maksudnya banyak rezeki lain sampai mengorbankan hak kita untuk mempunyai anak lebih banyak gitu. Iya, jadi kalau gue melihat ada beberapa hal ya. Pertama kan dari MUI. MUI itu sudah mengharamkan. Ya, jadi kalau menurut MUI, kalau keadaannya darurat atau memang ada situasi terkhusus lah, ya silakan di vasektomi. Nah, tapi kalau menerima bansos harus vasektomi itu nggak manusiawi lah kalau menurut gua. Jadi idenya bagus sebetulnya. Jadi memang kalau kita pengen punya anak, orang tua juga harus mikirin bagaimana kondisi kedepannya, bagaimana ini. Jangan udah miskin disuruh mandul kan kocak gitu kira-kira ya. Jadi menurut gua bagus juga sih Go. Jadi ada bagusnya? Iya, ada bagusnya. Jadi beliau itu, kan kita lagi membela. Oh iya betul. Jadi bagusnya KDM ini, dia kelihatannya nurut dengan MUI. Jadi dia bilang, oke, kalau gitu kita cari solusi lain. Oh berarti ada solusi lain? KB lain, yaitu karet. Jadi nggak pakai vasektomi. Vasektomi itu memang setelah perkembangan teknologi ini, ada yang bisa nanti disambung lagi. Dia kalau nggak salah ya, itu dipotong saluran cairan sperma laki-laki. Jadi nggak bisa menyalurkan ke perempuan lah. Nah, berkembangnya teknologi itu bisa disambung lagi. Tapi pertama fungsinya nggak bisa balik 100%.
Kemudian yang kedua, biayanya mahal. Oh, iya. Ya maksud gue, orang udah dikasih 500.000 nih, suruh potong. Terus kalau dia nanti ternyata pengen punya anak lagi, Bayar lagi mahal. maksudnya kondisi dia ya mungkin udah lebih baik, suruh bayar lagi sama nyusahin orang. Kalau gue mikirnya gitu. Oh iya benar juga sih. Juga MUI kan mengeluarkan fatwa bukan ketika Deddy Mulyadi ngomong kan. Sudah sejak lama MUI memusyawarahkan itu. Jadi kalau menurut gua vasektomi kurang tepat lah, bukan solusi ya Bapak Aing ya itu. Ingat ya Bapak Aing, tujuannya bagus tapi solusinya bukan vasektomi. Iya betul. Itu berita kayak selanjutnya Iqbal. Siswa nakal dikirim ke barak militer. Setuju nggak lo? Gue sih setuju aja ya. Iya. Kita kan pernah nih ya, yang waktu di Jatake Arya Komening. Oh iya. Ya kan, kita kan pernah ngalamin. Buat alumni SMA Muhammadiyah 2, ini murid SMA Muhammadiyah 2. kita pernah dikirim di Jatake Arya Komening 20 berapa ya? Iya, pokoknya itulah. Iya, pokoknya itu tempatnya AHY kalau nggak salah. Memang kegiatan yang dikerjakan di saat kita di barak militer ibaratnya itu ya, itu sebenarnya bagus. Dari azan subuh kita harus bangun, pagi-pagi harus olahraga, kegiatan yang positif. Kita sampai ke alam yang kita harus lawan tuh namanya setan-setanan. Iya. Ya kan, bener kan, itu sebenarnya bagus. Ya kalau gue setuju aja. Betul. Kalau menurut lo? Iya, gue sedikit banyak setuju lah, karena memang kan kalau nggak salah selain anak nakal, anak yang gemulai itu juga mau dikebara. Kalau bisa dikirim yang gemulai, kalau bisa dikirim ke ini Korea Utara kalau bisa. Soalnya itu bisa jadi menular nggak sih hal-hal yang begitu? Iya, kalau menurut gue, tapi ini YouTube dihapus cuy. Kalau ya udah jangan dibahas. bahas pelangi dihapus, kocak emang. Berarti itu mungkin banyak yang setuju ya, karena kita kan nggak juga pengen anak kita nakal, karena kadang-kadang pembulian, tawuran, mendingan dia berantem sama tentara kan kira-kira. Iya betul. Kemudian yang gemulai juga. Nah kemudian yang ketiga nih, larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Nah lu ada perpisahan lu walaupun nggak ada wisuda kan? Ya kalau gue sih wisuda juga sebenarnya nggak perlu amat. Nggak perlu amat. Mengurangi esensi nanti orang kuliah. Jadi seolah-olah tuh lulus SMA tuh udah setara dengan orang kuliah gara-gara wisuda gitu kan. Betul. Cuma untuk perpisahan ya, selama kita sekolah kan 3 tahun ya kan. Perlulah ada perpisahan yang nggak harus jauh, nggak harus mewah, nggak harus mahal. Maksud gue gitu, kalau untuk perpisahan ya boleh. Cuma kalau wisuda enggak deh. Kalau gue pribadi ya enggak. Kecuali sekolahan itu sekolahan yang memang bukan negeri dan dikhususkan orang kaya, dan masuknya sudah dijelaskan bahwa ini nanti ada biaya perpisahan. Kalau orang tua murid setuju ya sudah, nggak usah dibantah gitu. Maksudnya kan memang ada sekolah yang dikhususkan hanya orang-orang kaya kan. Iya. Kalau itu mah iya benar. Kadang-kadang memang ada orang tua murid yang keberatan. Kalau orang guru nyari untungnya kegedean. Iya. Makanya sekolah di Muhammadiyah. Kenapa gue bilang sekolah di Muhammadiyah? Sekolah Muhammadiyah secara nggak langsung. Pernah tahu nggak sekolah yang tiba-tiba study tournya SMP Muhammadiyah study tournya ke Jepang? Ada ya. Ada mau dia mana tuh? Ada pokoknya. Bukan Cibondo kan? Cibondo enggak deh, enggak sampai situ, anggarannya enggak sampai situ. Ada tuh maksudnya sekolah-sekolah yang seperti itu tuh. Berarti kan secara nggak langsung dia mampu gitu. Tapi kalau sekolah negeri ya janganlah. Sebelum kita lanjut, menurut lu nih, kan ada yang bilang Deddy Mulyadi itu atau KDM itu ngikutin caranya Jokowi. Terus ya bisa dibilang apa-apa kan semua dikontenin. Lu ngelihat sosok, kalau kata yang komentar tadi, itu gimana menurut lu fenomena munculnya beliau lah? Oh, kalau yang gua lihat ini nggak jauh beda dengan Jokowi. Jokowi muncul, ada film Jokowi, ya kan? Kayak memang sebenarnya ini sengaja dimunculkan. Kalau menurut gue pribadi, KDM ini sengaja dimunculkan. Awal viralnya kan karena gara-gara kasus Vina. Iya. Pembunuhan Vina itu kan. Oh iya, dia ikut itu ya. Ya kan gue akhirnya kenapa disebut gubernur konten? Ya karena aktivitas yang kita lihat itu di luar kantor itu yang konten terus gitu kan. Cuman ini munculnya ini, kalau yang gue ngerasain tuh sama kayak zamannya Jokowi, tiba-tiba muncul di got. Kaget. Iya. Ya kan, gorong-gorong. Maksud gue, ya mungkin Pak KDM bagus. Iya. Cuma ya bagi netizen atau masyarakat jangan terlalu dipuja-puja. Iya. Sewajarnya aja, seolah-olah apa yang dilakuin Pak Deddy Mulyadi itu benar semua. Padahal masalah utama Jawa Barat kan bukan sekedar itu saja. Kalau apa yang kita lihat kan Deddy Mulyadi itu
konten ya apa yang dia lihat dijadiin konten gitu ya kan. Sebenarnya permasalahan kan contoh HIV/AIDS di Jawa Barat tertinggi, salah satu tertinggi. Betul. Kemiskinan di Jawa Barat masih tertinggi. Nah, maksudnya ya yang fokusnya di situ dulu gitu. Itu di kontennya juga boleh, misalkan berantas kemiskinan, berantas diskotik misalkan. Nah, itu yang itu keren tuh di kontennya. Itu yang gue tunggu-tunggu dari Deddy Mulyadi kalau sekedar maksudnya sekolah. Ya ini ada bagusnya juga ya yang bagus. Sekolah apa nggak harus pakai jalan kaki, nggak harus pakai kendaraan bermotor, itu sebenarnya bagus juga. Cuma kan kasihan yang rumahnya jauh, kecuali masuk gini, Pak Deddy sebelum memberikan kebijakan itu harusnya udah dipikirin dulu transportasi umumnya diperbaiki dulu ya kan. Kalau mau emang contoh, kalau emang perlu dicontoh gitu Anies. Contohnya Jack Linko sudah masuk ke daerah-daerah gratis untuk anak sekolah atau apa gitu, terintegrasi busway. Nah, kalau mau seperti itu yang kita nggak masalah gitu. Anak sekolah nggak harus pakai motor, tapi alat transportasinya udah terintegrasi daerah ke kampung-kampung, jemput-jemput itu nggak masalah gitu. Dukung Anies ya? Bukan dukung Anies, programnya Anies bagus. Iya benar. Iya benar, kalau gue juga ngeliat kayaknya si KDM ini sedang nge-mix nih gue. Pakai cara Jokowi, pakai cara Ahok kan, ngamuk-ngamuk. Tapi emang dia pinter loh, kalau menurut gue ya. Pinter tanda kutip, ya sebagai politisi emang pinter gitu buat ngontenin itu. Gaya Ahok, gaya Jokowi juga sedikit banyak ngikutin gaya Anies juga. Iya betul. Maksudnya mendengar lah, dia mendengar aspirasi. Nah tapi yang unik, kalau nggak salah ini ada pro kontra juga tentang penutupan atau pembongkaran proyek Hibis Fantasi di Puncak. Oh yang di Puncak. Tahu kan lu yang tempat hiburan baru? Ya ini gue mau nanya lu. Nggak usah ngomongin teritorial. Iya pokoknya lu yang sering lewat daerah situ. Iya. Menurut lu gimana? Nah kalau menurut gue ya, kan itu kan sebenarnya kalau kita lihat sentimennya, pertama kan yang dibabat itu sama Satpol PP kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan yang pedagang-pedagang kecil yang di pinggiran warpat. Iya warpat, pedagang yang dianggap liar lah. Kan dihabisin. Sempet kalau nggak salah ada namanya Berry. Ya. Nah, itu sempat disegel tuh. Tapi nggak dibongkar awalnya. Nggak dibongkar, dia cuma disegel doang. Terus habis itu Hibis tuh ditutup. Nah kemarin terakhir gue lewat sana tuh yang buka paling besar ya Asep Strawberry itu. Nah itu gue nggak tahu tuh emang apa karena dia udah legal, apa karena dia ada setoran tertentu. Nah itu gue nggak tahu tuh. Ya, jadi kalau menurut gue kalau memang semuanya dihabisin ya jangan kasih celah orang lain. Iya kasihan dong, tuh kesannya kayak ada perbedaan gitu. Oh gitu iya sih. Kesenjangan sosial. Lagi rame. Nah kita larangan studi tour. Nah tadi dulu larang studi tour, menurut lu gimana? Kalau gue ya, gue kan emang berada di bidang travel, ya kan? Itu cukup mengganggu pendapatan gue. Betul. Ya kan? Karena apa? Di situ adanya orang mencari makan di dunia travel kan, khususnya di bis atau itu kan banyak atau wisata-wisata daerah juga kan perlu dikunjungi. Yang jadi permasalahannya itu kan mungkin biayanya terlalu mahal. Jangan sampai kecelakaan bis sehingga menyebabkan study tour itu tidak boleh. Harusnya itu dipertanyakan sekolahannya. Dengan anggaran segitu bisa nggak nyewa bis yang bagus? Betul, setuju. Jangan permasalahan kecelakaan mobil itu disamaratakan, nggak boleh study tour semua. Kan ada juga yang memang sekolah jujur dalam artinya anggaran bis sekian ya cari bis yang bagus gitu. Tapi nih gue kalau lihat nih ya, tak hanya wisuda, Deddy juga melarang kegiatan study tour yang membebani ekonomi keluarga siswa. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 64 tahun 2024. Deddy bahkan mencopot kepala sekolah SMK di Depok karena melanggar kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pelarangan hanya berlaku untuk kegiatan yang berbiaya mahal, bukan semua bentuk study tour. Jadi kalau lu misalkan rumahnya lu tinggal di Depok ya study tournya ke Margonda. Dekat bener, paling jauh. Iya tapi kalau gue setuju sih, perlu juga difikirkan efeknya ya. Maksudnya kalau mungkin gini bahasanya, boleh study tour tapi pakai catatan gitu. Misalkan tidak membebani orang tua. Maksudnya gimana? Mungkin dikontrol tuh sekolahan supaya mungkin ada sistem nabung gitu gue. Betul. Jadi dari kelas 1 lu udah siap-siap tuh untuk study tour mungkin di akhir tahun. Jadi nggak beban kan orang tua. Kemudian misalkan ada yang ngecek bisnya, standar bis. Nah kemudian ya itulah, itu kan kecelakaan di jalan gitu kan. Jadi kalau menurut gue setuju juga sih supaya lebih terkontrol lah kira-kira study tournya. Bukan study tournya dilarang kira-kira gitu. Tapi lu kan pernah sekolah, kan?
Kita pernah sekolah 1 yang sama. Ketika ada study itu lu seneng nggak? Seneng lah. Seneng kan? Seneng. Nah makanya jangan sampai kesenangan itu dibatasi oleh Bapak Aing gitu. Coba ditanyakan selain ke orang tuanya, tanyakan ke anaknya juga. Iya benar-benar. Kan gini ya, kalau seandainya anaknya mau, kalau orang tua bertanggung jawab ya diusahakan. Iya. Biasanya begitu. Ya, Apalagi anaknya habis nakal tuh, habis dibawa ke barak, kasih oleh-oleh lah, study tour. Study tour. Nih, ada yang menarik tentang pangkas dana hibah pesantren. Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama atau pesantren. Dedi menyebut adanya temuan penyelewengan dan penggunaan dana yang tidak transparan. Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Dedi mengatakan bahwa kedepannya bantuan akan diberikan berdasarkan program yang terukur, bukan kedekatan politik. Ia tetap berkomitmen membantu pembangunan madrasah jika data dan kebutuhannya jelas. Sebenarnya bagus juga Bagus sih. juga. Bagus. Bapak Aing bagus juga, Bapak Aing. Cuma judulnya tadi itu agak kaget juga. Maksudnya gue kirain disamaratakan semua gitu. Iya, tapi jangan ngomongnya terkesan tidak ada kedekatan politik. Nah, takutnya yang dukung KDM doang yang takutnya dibantu. Oh iya. Bisa aja kan. Jadi, Buat satgas anti premanisme hingga ditantang grip. Nah, ini gimana nih? ya itu gue belum lama lihat Hercules bicara bahwa GRIP anggota Jawa Barat itu sebagian malah mungkin mayoritas itu dukung KDM. Nah sekarang sifat KDM dipertanyakan. Kalau memang GRIP itu premanisme, yang kita lihat di televisi kan banyak yang berasumsi bahwa GRIP itu premanisme. Kalau memang itu premanisme, KDM berani tidak itu apa namanya mengusut, membekukan. Soalnya gini aja, segampang-gampangnya aja ya. Ormas putih yang di Jakarta, yang di Petamburan. Itu mau nggak apa-apa gue di gitu. Ya ormas FPI, ya kan yang di Petamburan. Dia apa sih? Iya benar. Maksudnya apa dia sampai kesalahannya apa kesalahannya gitu? sampai emang merugikan enggak di perasaan gua. Di Aceh dia bantuin. Benar. Kalau ada Tsunami bencana alam dia bantuin. Sampai sekarang pun gua dengar pun alumni ya, orang alumni FPI itu bantu di Palestina itu tetap berjalan. Betul. Gitu. Makanya yang kayak yang bukan premanisme aja bisa dibekukan, masa yang disinyalir premanisme KDM nggak berani. Iya benar. Apalagi udah bakar mobil polisi. Iya sih itu. Itu udah parah sih. Jadi kalau menurut gua ya jangan-jangan mungkin nggak dibubarin karena basis pendukung ya kan kata lo. Bisa jadi. Makanya kita tunggu kebijakan KDM aja gimana. Oke, sekarang kita bahas puncaknya nih. Jadi kan KDM pinter, beliau ya kita salut lah. Iya. Respect. Iya. Dia mengelola sosial medianya bagus. Secara nggak langsung dia melaporkan atau langsung memvisualisasikan lah ke masyarakat apa yang dia temukan di lapangan. Iya. Nah tapi yang gua lihat sekarang masalahnya adalah seolah-olah apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan oleh KDM itu sebuah kebenaran yang tidak boleh disalahkan. Nah lu ngelihatnya gimana tuh? Nah itulah netizen goblok yang langsung melihat bahwa apa yang dilakuin KDM itu benar. Itu ya sekali lagi janganlah. Yang udah-udah lu lihat nggak sih keluarga Solo ya kan kurang kayak gimana ya, ini dari apa namanya pengusaha kayu ya kan, kita kekecoh sama orang-orang begitu. Ya maksud gue tuh jangan terlalu membenarkan, bisa jadi itu cuma konten, kan namanya konten tuh biasanya apa yang di video sama yang aslinya beda. Betul. Itu namanya konten. Ya kalau gue punya pandangan gini gue, apapun semua kepala daerah, apapun yang mereka lakukan, kalau itu benar untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan daerahnya, kita harus dukung. 100%. Ya kan harus dukung. Tapi kalau orang tersebut ada kesalahan, misal kan dulu kan kalau kita lihat track record KDM kan ada Sunda Wiwitan. Kalau kita lihat literaturnya atau bacaan lah, anggaplah di website, Wiwitan itu Sunda Wiwitan itu agama baru. Oh, iya, jadi dia bukan agama Islam. Nah, maksud gue kalau memang misalkan ada keliruan, kita juga harus boleh kritik. Kita harus kritisi. Kemudian tadi yang lu omong di awal, kalau misalkan apa yang dikontenin, dilaporin di sosmednya atau di YouTube-nya KDM tidak sesuai, misalkan ada nih janji-janji KDM dulu pas kampanye, tapi belum dilakuin, ya kita harus tagih dong. Jadi menurut gua kalau yang baik kita support, kalau yang salah kita tegur. Kenapa? Karena gue melihat nih Jokowi dulu juga main gitu cakep. Di Solo dia itu banyak yang bilang katanya waktu jadi di wali kota itu kampanyenya nggak pakai spanduk, bisa menang. Orang simpatik, orang respect. Dia ke Jakarta,
Gimana orang simpatik, orang respect jadi presiden. Iya. Ranking 4 OCCRP gimana? Nah, makanya menurut gua ya kita janganlah sampai mempertuhankan manusia berlebihan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau closing dari gua begitu, lu ada gak kalimat terakhir mungkin? Ya, kalimat terakhir gua untuk bukan ya. netizen yang sangat mengeluh-elukan KDM, biasa aja. Manusia Lu juga. rakyat, dia pejabat, udah gitu doang, makannya beda. Nggak bisa disamain, lu liatin aja, anggap aja itu cerita, lu waspada gitu aja. Sekian. Oh iya benar, Apa? gue setuju sama lo. Ya memang kalau KDM melakukan hal itu, ya emang harus seperti itu. Emang harusnya dia capek kayak gitu. Makanya Iya. teguran juga kan buat kepala daerah lain. Minimal yang baik dari KDM tirulah. Turun langsung ya, tegur langsung. Udah, tutup Gus, silakan. Ya, cukup sekian kita ngomongin Pak KDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.